Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita belajar Al-Fatihah dengan niat dan kesehatan pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa terus belajar untuk menuntut ilmu, untuk mengenal Allah, untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi wa la kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah sahabat Hikayat Jawi yang saya hormati, kita bertemu kembali pada pembahasan tentang teknik penulisan filologi. Di kesempatan yang lalu kita sudah mengetahui tentang paleografi, tentang kodikologi, tentang cara-cara bagaimana kita melihat suatu sejarah daripada teks atau manuskrip yang dihadirkan dari sejak lampau yang sebelumnya berbentuk bukan kertas ya, tapi bentuk seperti tanah liat, lauk atau lain sebagainya. Nah, di kesempatan ini kita akan membahas tentang teknik penulisan, teknik penelitian filologi. Nah, seperti kita ketahui dulu itu ada beberapa peneliti, ya, kalau dalam bahasa Arabnya ini disebut tahqiq. Tahqiq ini adalah membenarkan atau upaya daripada penelitian filologi yang sebelumnya adalah berupa manuskrip, kemudian ingin dicetak ulang. Karena itu diperlukan tahqiq. Nah, muhakkik ini adalah filolog. Nah, dulu contoh sebagai contoh kitab yang sudah ditahqiq itu diantaranya kitab Adabul Muallimin. Ini adalah kitab yang dikarang oleh Muhammad bin Sahnun atau terkenal dengan nama Ibnu Sahnun. Jadi ini kitab kira-kira ditulis pada abad ke-3 sampai 4 Hijriah. Sesuai hidupnya Ibnu Sahnun 202 sampai 356 Hijriah. Dan ini adalah kitab pedoman pendidikan pertama yang ketika itu mulai digagas oleh Ibnu Sahnun. Nah, ini nanti kitab ini belakangan juga menginspirasi Hadratus Syekh Hashim Asy'ari membuat karangan tentang semacam kitab kode etik pembelajar maupun para guru-guru yang mengajarkannya. Nah, ini sudah ditahqiq dan kita bisa lihat dan kita bisa beli karangan kitab ini dan banyak kitab-kitab yang lain yang sekarang itu kitab yang digunakan di pesantren itu sudah melalui proses pentahqiqan. Namun memang tidak luput karena ini manusia biasa ya, ada juga yang mentahrif atau menghapuskan bagian-bagian tertentu dari kitab-kitab itu sehingga berbeda dari maksud dari pengarangnya. Apalagi ada misi ideologi sehingga ada yang dirubah itu maksud daripada tulisannya. Berikutnya kita coba lihat ini kitab yang aktual yang sekarang ini kita lagi COVID. Ada dulu kitab yang dikarang oleh Badul Ma'un fi Fadli Ta'un. Kitab Badlul Maun fi Fadli Ta'un yang dikarang oleh astagfirullah saya. Ini kitab berjudul Pemberian Bantuan kepada para penderita Ta'un. Nah, ini tasnif Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi ada Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani itu gurunya Yahya Zakaria Al-Ansori. Kemudian Yahya Zakaria Al-Ansori punya murid namanya Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, jadi ini Zakaria Al-Ansori juga sempat mengatakan bahwa dirinya diapit oleh dua orang Ibnu Hajar. Nah, kitab Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un ini pengalaman pribadi daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani yang sedang menghadapi wabah
Powon. Jadi bahkan anak-anaknya putri-putrinya meninggal dunia. Jadi ini sangat emosional ketika menulis ini. Ini juga untuk memperingatkan kepada orang-orang yang nyeyelan bahwa penyakit ini berbahaya. Sama juga seperti sekarang COVID ini banyak orang yang nyeyelan. Dibilang nggak boleh mudik, mudik. Dibilang pakai masker, nggak pakai masker. Nah ini sebetulnya COVID ini bukan wabah yang pertama, sudah pernah nih. Taun ini bahkan sejak zaman Nabi sudah ada. Jadi bahkan lebih dahsyat ya daripada COVID ini. Taun ini lebih lama dari zaman Nabi sampai relevan masih ada itu. Jadi tidak hilang. Jadi ini diakibatkan dari tikus ya. Yang kutu yang menggerogoti tikus kemudian nempel ke manusia. Nah, ini ditulis oleh Ibnu Hajar al Asqalani. Ini sekarang sudah ditahqiq dan diterbitkan oleh Darul Asimah Riyadh. Dan teman-teman bisa juga mendownloadnya di dalam uh, slide saya juga tidak tampilkan. Begitu pula sudah dibahas oleh Prof. Oman di dalam ngarisanya. Jadi bisa kunjungi situsnya langsung. Nah, bagaimana kita menentukan daripada puntahkikan itu? Seorang peneliti filologi itu punya kecenderungan prereferensi tema atau pilihan tema yang ingin itu ya disesuaikan dengan kemampuannya. Apakah dia di bidang sastra, Islamic study, sejarah atau lain-lainnya. Dan itu juga disesuaikan dengan kemampuan bahasanya. Bahasanya apakah kita bahasa Melayu, Jawa, Sunda atau lain-lain. Itu karena naskah manuskrip itu bersumber dari berbagai bahasa yang ada di Nusantara ini. Ya, umumnya memang bahasa Melayu. Kemudian potensi korpus atau potensi yang ada di dalam naskah. Naskah itu banyaknya apa? Kita bisa lihat nanti di dalam katalog. Korpus itu wilayah yang kita ingin ambil itu banyak dan naskah-naskahnya. Yang kemudian metode dan pendekatan apa yang harus kita gunakan untuk yang lebih mudah dalam penentuan teks ini, sehingga kita akan memilih pada teks ABCD umpamanya kita pilih D, nah, atau kita mengkomunikasikan. Ini ada metode dan ketentuannya tersendiri. Kemudian konteks analisis teks. Nah, jadi naskah itu tidak berbicara, nah karena itu interpretasi adalah bagian dari pada analisis teksnya sesuai dengan konteks zaman ketika itu, jangan diartikan dengan zaman sekarang. Memang misalnya Toun tadi konteksnya zaman itu, mungkin karena zaman itu belum canggih peralatan kedokteran, ya jadi kita coba lihat konteks zaman itu. Kemudian kita bisa langkah yang kedua adalah menginventarisasi naskah. Naskah-naskah itu kita bisa inventarisasi dengan kita melihat katalog baik manual maupun online. Katalog manual ini sudah banyak buku-buku yang menerbitkan ya. Ada Perpustakaan Nasional, Museum Sono Budoyo, Jawa Barat, bahkan di Jakarta ada katalog naskah Pecenongan. Atau juga Liong Fang tuh Sejarah Kesusastraan Melayu, atau juga yang lainnya yang berupa yang berupa cetak. Itu di situ menggambarkan naskah itu ada di mana, nomor panggilnya apa itu disebutkan, dan deskripsi singkatnya juga ada singkat. Kemudian kalau melalui katalog online bisa kita melihat lektur Kemenak, di manuskrip ada mushaf Kemenak, ada Digital Collection University Leiden. Nah ini dari Belanda, ini banyak sekali. Ada juga yang baru digagas oleh Prof. Oman dan kawan-kawan, itu Dreamsea, repository dari Dreamsea. Ini banyak sekali juga naskah-naskah Nusantara di sini. Ada juga BLUK, itu dari kerajaan Inggris ya, United Kingdom. Ada Manasa, ada Kastara Perpustakaan Nasional, ada Orient Digital Stadt Bibliothek Berlin. Nah, dari Berlin di Jerman juga ada. Dari kemudian Repository PNM Government ini Malaysia juga ada. Tokyo juga punya. Nah, ini adalah sebagian kecil dari katalog online yang saya tulis di sini. Jadi bisa dicari. Kalau susah-susah bisa juga mencarinya lewat Google dulu. Baru nanti diantarkan kepada perpustakaan yang ada di dunia ini.
Nah, kalau katalog online ini seperti dalam perpustakaan nasional, ketika kita berada pada halaman beranda, ini kalau ini konteksnya karena saya ketika itu tahun 2020 ya, mungkin sekarang halaman berandanya tidak seperti ini ya, tapi ini hanya contoh. Jadi ketika halaman beranda, maka kita akan cari menu, di situ ada menu namanya OPAC. Nah, OPAC ini Online Public Access Catalog. Kita klik di sini, kemudian akan muncul pencarian yang sederhana. Pencarian sederhana kita lihat di sini. Kalau carinya ini kita mau nyari apa, judul atau pengarang atau penerbit. Nah, kita pilih judul misalnya. Nanti kita klik. Nah, ini kemudian pilihannya adalah manuskrip ya, karena ini kita yang cari adalah manuskrip, bukan buku monograf ya. Kemudian cari. Di sini Hikayat Muhammad Hanafiah judul, kemudian manuskrip cari. Nah, di enter akan ketemu pada halaman berikutnya seperti ini. Ini adalah identitas singkat tentang naskah yang akan kita cari. Hikayat Muhammad Hanafiah jenis udahan manuskrip kreator perusahaan naskah penerbitan. Nah, nomor panggil. Yang penting adalah nomor panggil. Karena kalau kita ingin membaca naskah ini di perpustakaan nasional, yang penting adalah nomor panggil ini, W70 dan judul. Nah, nanti kita tulis di kertas pinjaman. Nah, atau yang di bawahnya ini sama saja ya. Kalau yang ada konten PDF, zip PDF ini malah enak. Ini bisa kita download langsung nih PDF, zip PDF gitu ya. Kemudian katalog. Nah, ini kalau kita tadi sebelumnya kita klik nih bagian judulnya, ini maka akan kita dihantarkan pada halaman selanjutnya. Ini lebih detail, ada abstraknya ini. Bisa diawali dengan cerita Fatimah dari Syiana. Ini adalah bentuk abstrak atau singkatan ringkasan daripada isi naskah tersebut. Ada catatannya juga di sini, naskahnya baik, ada cap singanya di dalam watermarknya. Nah, di sini dijelaskan juga. Ada juga yang nggak dijelaskan. Terus kemudian tahun terbitannya kira-kira tahun berapa ini ada. Ini deskripsinya lebih detail. Tadi deskripsi singkat ya. Yang ini deskripsi singkat, yang ini deskripsi detail. Kemudian kalau kita lihat ke bagian bawahnya, maka di sini ada example konten digital Mas unduh. Nah, di sini kan tadinya di sini nih. Ini belum ada. Kita klik konten digital. Nah, karena di sini ada konten digitalnya berarti kita bisa baca melalui digital. Artinya bisa kita lihat naskah ini melalui komputer ya, di rumah, tidak harus ke perpustakaan nasional. Kalau tidak ada konten digitalnya, maka kita harus pinjam langsung ke sana. Kemudian ketiga adalah deskripsikan naskah. Jadi deskripsi naskah itu macam-macam. Bisa publikasi naskah itu di mana? Di Jakarta, di Batavia, atau di negara lain. Kode dan nomor naskah. Nah, ini kode itu tadi kode panggilnya yang saya bilang di sini ya, ada namanya nomor panggil W70. Nah, itu adalah kode panggil. Nah, di sini kode naskah. Judul naskahnya apa? Mungkin saja tidak ada di dalam cover, tapi bisa kita lihat di kolofon bagian akhirnya. Atau tidak ada sama sekali. Nah, ini yang penting kita sudah menemukan identitas ya. Kalau kita baca nanti ini isinya baru kita tahu, oh tentang ini temanya. Pengarang atau penyalin bila ada. Nah, biasanya ini ditulis di kolofon. Nah, ini yang nyalin, yang justru memberikan tulisan bahwa ini dikarang oleh siapa. Tahun karangannya berapa, tempat tahun berapa salinannya, tempat penyimpanannya di mana, perpustakaan nasional atau di Leden. Asal naskahnya dari siapa, dari seorang pengusaha atau siapa, dari ulama mana atau dari pesantren mana, bisa jadi kan gitu. Pemilik naskahnya siapa? Ini kalau di DMC dijelaskan itu ada koleksi-koleksi milik pribadi. Ini jenis alas naskahnya itu kalau kita keluar belajar kodeks ya, kodikologi dari apa banyak alas tuh, bukan hanya kertas ya saya, tapi kertas-kertas tradisional juga ada. Kemudian kondisi fisik naskahnya, ada yang bolong-bolong di halaman berapa, ada yang tidak jelas karena buyarnya tinta, itu dijelaskan. Ini di dalam deskripsi naskah. Kemudian yang ke-11 itu penjilidannya, itu bagaimana sistemnya, pakai benang, apa dijahit, apa di lem atau digulung. Kemudian watermark atau countermark ada tidak? Kalau tidak ya dijelaskan tidak ada. Kalau ada ya apa bentuknya, apa singa tadi, apa-apa.
Sign line garis tebalnya, light line garis tipisnya, kemudian jarak garis tebal. Makanya perlu kita dalam meneliti filologi itu kita lihat apa namanya penggaris, pakai penggaris. Jadi di sini jarak tulisan ke sini ini berapa, ini berapa, itu kita makanya harus menggunakan penggaris. Jumlah garis tipisnya berapa sentimeter, garis pantulan tekan penggarisan atau black ini berapa, juga jumlah kuras. Kuras kemarin kita sudah belajar ya, lembar dalam satu plano gede itu dilipat-lipat menjadi 4, jadi 2 atau menjadi 6. Kemudian jumlah halamannya berapa? Memang kebanyakan naskah-naskah itu tidak ada yang menulis halaman ya, karena itu kita manual, kita hitung. Kalau tadi di katalog disebutkan, itu enak tinggal menulis berdasarkan katalog itu. Jumlah baris dalam tulisan. Nah, jumlah baris dalam tulisan ini kan dalam ini ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, biasanya antar sebelah sini sama sebelah sini berbeda. Jadi bisa dijelaskan di dalam diskusi itu. Panjang kali lebar halaman naskah berapa senti, panjang kali lebar teksnya berapa senti. Jadi halaman naskah ini segini berapa, kemudian panjang kali lebar teksnya. Nah, ini kan teksnya beda. Antara kertas sama ini kan beda 30 mungkin di atas. Nomor halamannya ada atau tidak, kata alihan, catchword ya. Kata alihan itu biasanya yang kemarin kita belajar itu di bawah sini. Ini untuk lanjut di bawah sini ya. Bisa berarti ini lanjutan nanti berikutnya di sini. Iluminasi atau ilustrasi ada gak? Gambar-gambar ya, nanti kita belajar ya. Aksaranya itu apa bahasanya? Jenis hurufnya apa, kaligrafi yang digunakan, warna tinta, ada merah, ada hitam, dan lain sebagainya. Ringkasan isi teks. Nah, ringkasan isi teksnya kita uraikan. Isi teksnya ini tadi kalau kita di dalam katalog sudah bisa lihat. Tapi kalau nggak ada, ya kita harus baca dulu. Kemudian kita ringkas. Kolofon ada nggak? Banyak naskah-naskah itu tidak juga menggunakan kolofon. Recto verso. Nah, recto verso itu adalah bentuk depan atau belakang. Jika kita melihat uang, ini bagian depannya yang mana? Kita bisa lihat bagian depannya, maka lihat dari tulisannya. Ini adalah bagian depan. Jadi, begini, atau kita terawang di sini, di terawang di apa namanya? Ini kan ini watermark nih, yang ada gambar di sini nih. Kalau kita terawang begini, baru kelihatan itu gambarnya, maka bisa kelihatan mana depan mana belakang. Recto depan, verso belakang. Jadi kita dulu pernah ramai tentang ini ya, lambang BI. Jadi ini bentuk B-nya kalau yang menghadap ke kamera ini B di depan. Kalau yang menghadap ke saya ini di belakang. Nah, ini B. Sudah jelas ya. Nah, di sini pokoknya yang gampang kata dulu, kata Habib Rizik, cerurit. Padahal ini adalah bentuk recto verso, bukan kesengajaan membentuk celurit, bukan. Palu Arif, bukan. Tapi ini adalah bagian dari keindahan seni dari pada bentuk penulisan dan informasi lain yang terkait. Kemudian bila kita lihat deskripsi naskah dicontohkan dalam bukunya Prof. Oman Fatur Rahman yang berjudul Filologi atau Penelitian Filologi, saya nggak ada bukunya ya. Jadi bisa dibeli nanti di online. Nah, ini dicontohkan oleh Prof. Oman ini dalam bentuk paragraf. Contoh deskripsi naskah Tanbih Al-Masyi kode A655. Teks Tanbih Al-Masyi dalam naskah A655 ini terdapat pada urutan ke-19 dari 24 teks yang berbeda-beda. Jadi Prof. Oman ini meneliti sampai menemukan 24 naskah. Nah, jadi itu dia urutkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M sampai 24. Nah, ini diurutkan ke-19. Jadi teksnya ini berbeda-beda. Jadi menurut Van Ronkel, naskah ini bukan Tanbih Al-Masyi judulnya, melainkan At-Thariqah Asy-Syatariyah. Sedangkan judul Tanbih Al-Masyi Al-Mansub ila Thariqil Qushasyi itu sendiri terdapat dalam kolofon naskah tersebut. Justru
ketemu judul ini ada di naskah. Makanya disebut Tanjung Nasi oleh Prof. Oman. Nah ini kemudian juga disebutkan nama pengarang. Nah, dalam kolopon ini adalah Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi. Ini maksudnya Abdul Rauf As-Singkili ya. Cuman belakangan Prof. Oman menyebutnya Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi. Dan ini salah satu bentuk daripada deskripsi dalam bentuk paragraf. Bisa dilihat secara total nanti di slide-nya ya. Kemudian pengelompokan naskah dan perbandingan teks. Jadi kegiatan pengelompokan juga dapat dikerjakan dengan mengadakan kritik teks. Kritik itu terbagi dua, eksternal dan internal. Kritik eksternal itu mengetahui keabsahan naskah, jenis tulisannya, kualitas kertasnya, latar belakang penulisnya, mengetahui waktu dan tempat penulisannya. Ini adalah kritik eksternal keluar. Sedangkan kritik ke dalam, internal, itu isi naskahnya, teksnya itu. Tujuan penulis sebagaimana yang dipahami dari teks dan informasi yang mendukung keabsahan teks. Jadi teksnya itu sendiri kritik internal, yang di luar teksnya itu naskahnya, kertasnya, manuskripnya, daunnya, itu adalah bagian dari kritik eksternal. Kemudian tahap perbandingan teks dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan bacaan. Setelah tadi kritik dilakukan eksternal maupun internal, dilihat teksnya itu ada perbedaan nggak, karena ini bukan mesin fotokopi, bukan mesin cetak, maka pasti berbeda. Jadi salinan orang. Jadi kalau orang ingin mendapatkan kitab itu ya harus nulis dulu. Nah, jadi sangat dimungkinkan terjadinya perbedaan karena mungkin penulis atau penyalin ini menafsirkan sendiri atau dia ngantuk gitu. Bisa jadi menjadi berbeda salinannya dengan tulisan yang utama. Kemudian sebab-sebab penyimpangan teks. Nah, ini tadi nih. Hasil penyalin itu dengan membetulkan itu walaupun salah itu jangan dibetulin. Nanti saja kalau mau ditulis di dalam catatan kaki. Kemudian yang kedua menyalin dengan menggunakan bahasa sendiri. Ini salinannya dirubah dengan bahasa sendiri. Kemudian menyalin dengan nambah unsur-unsur atau berita baru. Kemudian menyalin cerita dari tuturan lisan atau sumber yang berbeda, bukan dari teks itu dalam naskah tersebut, tapi dari bertuturan-tuturan cerita orang lain. Itu jadi berubah. Kemudian cara untuk melakukan perbandingan teks. Perbandingan teks itu kata demi kata diperhatikan. Membetulkan kata-kata yang salah nanti dicatat yang salah. Perbandingan susunan kalimatnya atau gaya bahasa. Susunan kalimat atau gaya bahasanya kan bisa berbeda-beda antar versi itu. Kemudian perbandingan isi cerita, yaitu uraian teks untuk mendapatkan naskah yang sisinya lengkap dan tidak menyimpang. Jadi isinya diperbandingkan. Nah, ini salah satu metodologi kalau naskahnya ini banyak versinya. Kalau versinya cuma satu disebut versi tunggal, ya hanya itu saja yang diteliti. Kemudian kriteria penentuan naskah, isinya lengkap dan tidak menyimpang. Beda nih dengan yang dimaksud pengarang, tidak menyimpang. Tulisannya jelas dan mudah dibaca. Keadaan naskah masih baik dan utuh, sesuai dengan sumber dan fakta, tidak berubah ya. Bahasanya lancar dan mudah dipahami. Umur naskahnya lebih tua meskipun tidak harus tertua. Jadi dilihat posisinya yang paling tua dari naskah itu, ya itu dianggapnya sebagai orang tuanya ya, karena dia duluan kemudian disalin jadi anak cucu cicit. Nah, jadi diusahakan cari yang lebih tua. Yang ketujuh menggambarkan apa yang diinginkan pengarang. Makanya kita harus tahu biografi pengarang itu, karakteristiknya apa. Kemudian yang kelima langkahnya adalah penyuntingan teks. Nah, penyuntingan itu artinya kita salin teks itu. Jadi ada beberapa metode di sini. Ada edisi Paxmile. Paxmile ini itu mencipta kembali atau duplikasi ya. Kalau sekarang fotokopi lah, mikrofilm di foto, di scan, fotokopi. Itu pasti akan mirip dengan naskah aslinya. Ada edisi diplomatik. Edisi diplomatik itu disalin ulang tapi dengan mengikuti kata-kata naskah aslinya. Yang disebut transkripsi setia. Jadi menyajikan teks apa adanya. Kemudian ada edisi campuran, penggabungan dari beberapa naskah. Tadi kan Oman aja sampai 24. Nah, ada lagi itu Brekel sampai 30 naskah kayak Hanafiya itu. Digabungin itu daripada beberapa naskah itu. Dicari. Kemudian dikeluarkan itu daripada teks-teks itu, dicari bacaan yang terbaik.
Dan yang keempat adalah edisi kritis, yaitu ada campur tangan penyunting. Yang di sini penyunting memberikan tafsiran ijtihad. Kemudian tapi di sini penyunting juga memilih naskah yang menjadi landasan dalam penelitiannya. Kemudian dalam suntingan itu harus dikasih tanda apakah ini kata-kata dari asli pengarangnya atau tidak. Nah, ini salah satu tanda yang direkomendasi oleh Prof. Oman, seperti misalnya untuk menandai halaman dengan menggunakan buka kurung, ada buka kurung yang pakai kayak benang itu menandai ayat ini adalah ayat Quran, karena dia Arab, bahasanya Arab juga sama, cuman maksudnya aksaranya Arab semua, tapi dia bisa jadi ini ayat Al-Quran atau hadis. Makanya kalau di transliterasi itu dikasih tanda. Kemudian itu juga hadis. Harus bedakan antara hadis dengan Al-Quran. Kemudian tanda baca yang diganti. Nah, menandai bacaan yang diganti atau ditambahkan. Menandai bacaan yang ditambahkan atau berasal dari teks pendukung. Nah, itu ada tanda-tanda ya kalau kita mentransliterasi. Maksud transliterasi itu mengalih asarakan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Latin Indonesia. Kemudian terjemahan teks. Nah, jika ada bahasa asing, Arab atau Persia atau Turki, nah ini dialih bahasakan. Tapi alih bahasa itu berbeda dengan teks aslinya, harus dipisahkan. Jadi bisa kita menggunakan terjemahan di bawahnya nanti, atau juga menggunakan catatan kaki. Atau di situ kita juga bisa menggunakan gaya penerjemahan sesuai dengan konteks zaman itu ya. Dan atau kita penulisannya, tata letak terjemahannya di sebelah kanan adalah Arabnya, di sebelah kiri ada tulisan terjemahan Latinnya, transliterasinya. Bisa juga seperti itu digunakannya. Terakhir analisis isi. Nah, analisis isi, maka karena ini adalah manuskrip tulisan lama lampau, maka perlu telaah teksnya, antara teks dengan konteks. Jadi maksudnya tulisan itu dengan konteks kehidupan ketika itu apa, harus dilihat. Karena itu perlu ilmu bantu, sejarah. Sejarah itu bisa menelusuri latar belakang teks itu dibuat, dibangun. Nah, dan juga kita bisa lihat respon wacana, apakah tulisan itu merespon terhadap wacana. Misalnya dulu ada naskah yang ditulis atas respon daripada pertanyaan murid-murid di Nusantara. Nah, itu tentang kepemimpinan perempuan misalnya. Nah, terus dijawab. Nah, itu adalah respon wacana. Nah, posisi teks itu dilihat juga apakah itu membolehkan, melarang atau apa tadi. Kalau misalnya konteksnya pemimpin perempuan, posisi teks dalam wacana itu apa? Dan berkontribusi bagi ilmu pengetahuan. Jadi analisis isinya ini jangan kita selalu merujuk pada Barat ya. Padahal juga kalau kita lihat naskah-naskah di Nusantara ini, naskah-naskah manuskrip Nusantara, itu juga kaya sekali ya. Kalau dibilang trias politika digagas oleh J.J. Rousseau dari Prancis ya, itu sebetulnya Kiai Mojo itu sudah membahas itu juga, pembagian kekuasaan. Kalau itu kan trias cuma 3, Bang. Kiai Mojo 4. Jadi antara ratu itu raja, kemudian penghulu itu kepemimpinan di bawahnya raja. Kemudian wali ya, wali itu di atasnya raja yang menasihati raja. Kemudian ada masyarakat sipil. Masyarakat sipil itu masyarakat kebanyakan. Nah itu jadi sistem perpolitikan itu juga sudah dibahas oleh naskah-naskah kita. Itu terangkum di dalam Babat Diponegoro, dialog antara Pangeran Diponegoro dengan Kiai Mojo ini. Makanya kita kan karena terlalu barat ya, dan naskah-naskah kita ini tidak dibaca, sehingga kesannya orang-orang Nusantara ini ya tidak berpengetahuan. Bahkan ada lagi yang lebih parahnya, orang-orang Nusantara ini dibilang ada kiai
ada ulama Nusantara, ada ulama global. Padahal kalau kita lihat sanad keilmuannya, mereka ini masih ke sana. Karena sekarang saja di Saudi itu hanya pada mazhab satu ya. Jadi seakan-akan berbeda karena di sini ada kuno, di sana nggak ada ya karena mazhab berbeda. Kalau zaman dulu banyak menjadi imam-imam. Nah itu sekilas sekelumit tentang teknik penelitian filologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu